Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan, Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus selalu
Kau yang pedulikan kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan. Kau yang menyertai kami. Oh Yesus, ku bersyukur. Haleluya. Oh Jesus, kau tak pernah tinggalkan. Oh, selalu menyertai kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus Tuhan. Oh. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Apabila kami ada sampai hari ini, sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, berikan kami hikmat, buka setiap pikiran kami, hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan bukan hanya kami dengar, bahkan kami lakukan, kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya bersuka cita bisa berjumpa dengan saudara secara online. Saya menyapa Shalom HCC Families yang ada di Palu dan seluruh keluarga HCC yang ada di Luwuk, bahkan seluruh jemaat online HCC dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan tentu bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia bukan hanya sekedar obat, tapi obat yang manjur. Puji Tuhan, saat ini saya ingin share tentang buah roh. Kita baca bersama di Galatia 5 ayat 22-23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Amin. Saat ini, di kesempatan ini saya ingin share buah roh yang pertama, yaitu kasih. Nah, saat ini ketika kita berbicara tentang kasih, sebenarnya kita sedang berbicara tentang Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah kasih. Bukan Tuhan punya banyak kasih, atau Tuhan terlihat seperti kasih, atau Tuhan didominasi oleh kasih, bukan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah kasih. Di sini menggunakan kata adalah, yang artinya Tuhan adalah kasih itu sendiri. So, ketika hidup kita dipenuhi oleh Tuhan, maka pasti hidup kita dipenuhi oleh kasih. Ketika kita didominasi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka akan terlihat atau terasa bahwa hidup kita memancarkan yang namanya kasih. Buah roh disebut buah, bukan pekerjaan roh. Mengapa Alkitab mengatakan buah roh? Karena kita tahu bersama buah itu adalah hasil. Bukan sesuatu yang diusahakan, tetapi sesuatu yang keluar atau berbuah dengan sendirinya akibat ada sesuatu yang hidup, ada sesuatu yang tertanam, ada sesuatu yang subur, sehingga akhirnya buah itu muncul. Nah, kita nggak bisa mengusahakan buah roh dengan kekuatan kita sendiri, karena kita tahu itu adalah buah roh, artinya buah dari roh. Ketika kita dikuasai oleh roh, maka buah yang keluar dari hidup kita adalah kasih. Kalau hidup tanpa roh, terus kita berusaha untuk berbuat kasih, itu adalah usaha yang sia-sia, karena itu sangat sulit. Kita mengusahakan roh, yang padahal seharusnya itu adalah buah dari roh. Mari sejenak kita renungkan, apakah belakangan ini kita merasa seperti kekurangan kasih? Atau mungkin belakangan ini kita jadi orang yang gampang marah, kita jadi orang yang cenderung kasar, kita sulit untuk mengampuni, kita mudah membenci, kita sulit menerima orang lain, seolah-olah kita udah kehabisan stok kasih untuk kita bisa mengasihi orang lain. Nah, tanpa kasih, hidup kita terasa kering, hidup kita terasa suram. Karena
kita nggak bisa hidup tanpa kasih. Kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Dia, yang adalah kasih. So, artinya kita adalah ciptaan manusia yang penuh kasih, yang gambaran kita adalah gambaran kasih. Bagaimana kita bisa hidup tanpa kasih jika kita diciptakan penuh dengan kasih? Mungkin saudara berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seseorang yang mengasihi keluarga, mengasihi suami atau istri, mengasihi anak. Bahkan sebagai anak kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengasihi orang tua kita. Atau bahkan kita berusaha untuk mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Orang yang sulit dikasihi artinya orang yang mungkin nyebelin, menjengkelkan, atau orang-orang yang menyakiti kita, yang membuat kita sulit untuk mengasihi mereka. Dan kita berjuang karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu. Kita berusaha untuk mengasihi mereka dengan kekuatan kita sendiri. Maka saudara sedang melakukan usaha yang sia-sia. Saudara melakukan usaha yang menguras energi saudara. Karena tanpa Tuhan kita gak bisa mengasihi orang lain. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk yang akhirnya kita bisa mengeluarkan buah roh, yaitu adalah kasih. Saya mau bilang kepada saudara, mari stop berusaha menggunakan kekuatan sendiri untuk bisa mengasihi. Tetapi mari, pertama-tama, sebelum kita bisa mampu mengasihi istri kita bahkan atau suami kita, mari pertama-tama kita cari Tuhan dulu. Pastikan kita terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Pastikan kita menerima setiap kebaikan dan kasih Tuhan. Maka Tuhan yang pada mulanya memenuhi hidup kita dengan kasih, lalu kita kemudian menyalurkannya kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita. Mari pertama-tama kita membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga lewat hubungan kita dengan Tuhan, kita dipenuhi kasih oleh Allah yang adalah kasih. Dan kita mampu menjadi pribadi yang penuh kasih. Kita bisa mengampuni, kita bisa menerima orang lain. Kita bisa bergerak dengan penuh lemah lembut, penuh kasih sayang. Kita tidak kasar, kita tidak mudah emosi, kita tidak marah-marah, kita tidak membenci. Kita tidak mendendam, tetapi kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Kembali saya katakan lagi saudara, bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh Tuhan, maka ia akan dipenuhi oleh kasih. Kasih akan meluap dari dirinya, dan kasih itu tidak akan pernah habis. So mari saudara, biar setiap pagi kita awali hari kita dengan mencari Tuhan. Memastikan bahwa pertama-tama kita dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan di pagi hari kita dipenuhi oleh konten-konten Instagram, konten TikTok, konten Facebook, YouTube, dan lain-lain. Tetapi mari pertama-tama, biar kita buka hati untuk Tuhan terlebih dahulu masuk. Sehingga kita dapat menjalani sepanjang hari kita dengan penuh kasih. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ketika kami mendengar pesan ini Tuhan. Kami tahu biar ini menegur kami untuk menjadi pribadi yang lebih penuh kasih. Tapi kami tahu Tuhan, tidak ada kasih yang dapat kami cari selain daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, kami buka hati kami buka hidup kami untuk Engkau masuk dan penuhi setiap hidup kami dengan kasih-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk bisa mengasihi bahkan kepada orang yang sulit untuk dikasihi. Bantu kami untuk bisa mengasihi dengan sempurna kepada keluarga, kepada orang terdekat kami Tuhan. Biar lewat apa yang kami lakukan Tuhan, biar lewat hidup kami orang melihat bahwa Tuhan hidup di dalam kami, bahwa Tuhan kami, Tuhan yang penuh kasih, itu ada dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman kali ini Tuhan, dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.